Baik, kita lanjutkan. Jika sebelumnya kita membahas mengenai pentingnya gradien, sekarang kita akan membahas yang berhubungan dengan gradien descent atau penurunan ya, penurunan gradien. Seperti yang pernah kita bahas pada saat kita membahas mengenai fungsi-fungsi untuk meminimalkan ya, fungsi-fungsi yang bertujuan untuk meminimalkan sebuah mencari titik minimum dari sebuah fungsi, di mana kalau kita gambarkan fungsi itu mempunyai banyak lembah, kemudian juga ada banyak gunung, lembah, gunung, dan seterusnya. Maka di sini kita akan menemui beberapa titik-titik minimum ya, atau titik lembah ya, yang merupakan daerah yang menjadi titik-titik minimum. Nah, dari titik-titik minimum ini, mana yang paling rendah itulah yang disebut dengan titik optimum. Maka titik yang warnanya bintang ini merupakan kita sebut dengan global minimum ya, global minimum. Sedangkan titik-titik yang berada di lembah-lembah yang lain ini kita sebut dengan lokal minimum. Jadi belum tentu semua setiap lokal minimum adalah global minimum, tapi global minimum pasti adalah sebuah lokal minimum, merupakan bagian dari lokal minimum yang paling rendah atau yang paling minimum dibandingkan nilai-nilai yang lainnya. Nah, seperti yang juga saya sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagaimana kita mencapai minimum, gitu ya, mencapai titik atau mendapatkan lokal minimum maupun global minimum, maka dia akan dimulai dari sebuah nilai. Dari sebuah nilai awal yang kita sebut dengan inisialisasi, kemudian dia akan melakukan proses penelusuran, search, dengan arah yang ditentukan melalui arah dari ruas garisnya ya. Jadi ruas garisnya apakah dia akan menuju ke bawah ataupun menuju ke atas, gitu ya. Jadi titik ini dia akan berjalan ke bawah atau ke atas tergantung arah dari penurunan gradiennya. Di sini nanti kita akan sebenarnya ya, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, gradien itu adalah merupakan turunan. Jadi dari turunan maka dia akan menjadi sebuah gradien. Dan gradien ini dia akan memberikan arah berupa arah naik ataupun turun ya. Kalau naik dia akan ke atas, kalau turun dia akan ke bawah. Dia akan menunjukkan arah. Jadi gradien ini akan memberikan arah. Nah, dan dengan mengalihkan ya gradien ini dengan sebuah nilai tertentu ya, yang kita sebut dengan learning rate atau langkah pembelajaran, maka titik baru kita bisa peroleh dari nilai sebelumnya dikurangi dengan arah dikalikan dengan besarnya langkah. Misalkan besarnya langkah 1, maka dia akan melangkah 1 tapi arahnya ditentukan oleh gradiennya. Gitu ya. Jadi kalau gradiennya negatif, maka dia akan
bertambah gitu ya, maka dia akan bertambah menjadi ke kanan gitu ya. Tapi kalau gradiennya positif, maka dia akan ke atas. Ya. Sehingga X-nya pun dia akan berkurang. Ini kira-kira penggunaan dari gradient descent atau perubahan atau penurunan dari gradien. Jadi dia memberikan arah kenaikan dari fungsi. Itu tugas dari gradien. Sekarang kita akan membahas bagaimana gradient descent ini kita terapkan terhadap sebuah jaringan syaraf. Ya, jaringan syaraf. Dan di mana jaringan syaraf itu terdiri dari input layer, output layer, dan beberapa hidden layer. Semakin banyak hidden layer, maka kedalaman dari jaringan syaraf itu semakin besar. Sebaliknya, banyaknya neuron dalam satu layer itu menunjukkan lebarnya dari jaringan tersebut. Misalkan kita punya pasangan pelatihan, jadi kita punya pasangan data. X itu sebagai input dan Y itu sebagai output, maka dengan input dan output itu, pada saat kita memperbarui semua bobot, adalah dengan cara menghitung turunan dari semua bobot. Menghitung turunan. Jadi gradien dari bobot, gradien ini lambangnya, ya, untuk fungsi f, x, y dari bobot w itu sama dengan turunan dari fungsi tersebut terhadap bobot yang pertama, terhadap bobot yang kedua, bobot yang ketiga, dan seterusnya sebanyak jumlah neuron yang ada di jaringan. Ya, jadi proses pelatihan atau pembelajaran yang bertujuan untuk memperbarui semua bobot, sekali lagi, itu dilakukan dengan menghitung turunan dari semua bobotnya. Nah, itulah yang merupakan gradient descent-nya. Ini gradient descent. Delta W itu bobotnya, dari fungsi F dengan input X, output Y, terhadap semua nilai bobotnya atau vektor bobot. Ini adalah vektor bobot. Dan di sini nanti kita dari hasil ini kita bisa memperbarui W, dari W baru, W aksen itu sama dengan W lama, bobot yang lama, dikurangi dengan alfa, alfa ini adalah learning rate-nya, dikalikan dengan gradient descent-nya atau turunan dari semua bobotnya. Yang disebut dengan gradient descent. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kalau graf atau jaringan itu sangat besar sekali dan bervariasi dari setiap width-nya atau dari setiap layer-nya itu berbeda-beda. Nah, ini gambaran dari graf yang besar sekali di mana dia terdiri dari banyak sekali proses, mulai dari convolution, average, max pool, concatenation, dropout, fully connected, softmax, dan seterusnya. Di mana setiap nilai, setiap simpul ini mewakili sebuah proses. Maka kita nanti akan memperhatikan aliran dari gradien. Namun demikian, secara prinsip, sebanyak apapun neuron yang membentuk sebuah jaringan, ya,
masing-masing neuron atau masing-masing node atau masing-masing simpul ini memiliki pekerjaan sendiri-sendiri untuk dilakukan. Baik pada saat forward, dari forward untuk mendapatkan hasil dari functionnya, dan pada saat proses backward yang bertujuan untuk memperbarui nilai bobotnya. Ya, sekali lagi, forward untuk mendapatkan nilai output dari functionnya, dan backward itu adalah proses untuk mendapatkan, mengupdate bobot, atau proses ini sama dengan proses turunan atau mencari gradien. Nah, jadi seperti itu tadi, proses yang ke depan, forward, ini ya, flow of gradient ya. Kalau yang ke depan, ini prosesnya adalah untuk mendapatkan nilai Z, ya, nilai outputnya dari fungsi yang diberikan dari sebuah simpul. Nah, kebalikannya, untuk backwardnya, itu adalah turunan. Turunan dari apa? Turunan dari fungsi loss, sama seperti yang saya jelaskan pada paparan sebelumnya. Jadi, turunan dari fungsi loss. Ini adalah fungsi loss dari dz, z itu dari outputnya pertama-tama. Kemudian dia akan, kalau yang ke sini, ya, yang di sini itu adalah merupakan turunan dari Z, ini kan Z ya outputnya, atau F atau Z, dari X. Sedangkan yang di sini turunan Z terhadap Y, sehingga secara keseluruhan untuk mendapatkan turunan yang di sebelah X, yang di bagian X ini merupakan turunan dari fungsi loss terhadap X. Ya. Dari turunan fungsi loss terhadap X itu sama dengan, ingat, kembali di sini berupa aturan rantai ya, aturan rantai sama dengan di sini turunan fungsi loss terhadap Z diikuti atau dikalikan dengan fungsi Z terhadap X. Sedangkan yang di sini sama, ini adalah merupakan, ya, hasil di sini itu adalah sama dengan turunan fungsi loss terhadap Y. Ya. Di mana turunan fungsi loss terhadap Y itu sama dengan turunan fungsi loss terhadap Z dikalikan dengan turunan fungsi Z terhadap fungsi Y. Untuk yang di sini dan yang di sini. Semuanya secara berantai itu akan berjalan seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana modelnya kalau kita terapkan pada sebuah jaringan syaraf yang terdiri dari satu hidden layer dan satu input dan satu output. Sekali lagi, di sini kita di bagian luar, di bagian output, ini kita menghitung fungsi loss. Ya, fungsi loss-nya itu sama dengan nilai yang dihasilkan oleh sistem dikurangi dengan nilai yang diharapkan atau output yang diharapkan. Nah, di sini kita menggunakan loss function yang MSE ya, yang L2. Loss function yang norm 2 ya, norm 2 itu kita menggunakan kuadrat di sini. Ada contoh ini ya. Di sini inputnya ada 3, kemudian outputnya ada 2. Nah, sehingga masing-masing di sini, di bagian outputnya,
itu sama dengan ya, nilai output di jaringan syaraf itu bukan hasil dari perkalian, bukan, tapi adalah sebuah fungsi aktivasi di sini. Jadi fungsi aktivasi dari bias ditambah dengan, gitu ya. Kalau yang di sini itu adalah H, dari hasil dari H di sini, dikalikan dengan W yang ada di sini. H dikalikan dengan W, ini kan masing-masing ada W-nya, gitu. Ditambah dengan bias. Bias itu sama dengan threshold, ya. Ingat, bias ini sama dengan threshold dari setiap neuronnya. Ini di bagian output. Kemudian di bagian hidden, nah, prosesnya sama. Ya, adalah merupakan H-nya, hasil dari H ini yang keluar dari H0, H1, H2, H3, itu diperoleh dari sebuah fungsi aktivasi dari B, bias, ya, ditambah dengan X kali W, ya, X di sini, kalau di sini X0, ya di sini kalikan W yang di sini, ditambah dengan X1 dikalikan W di sini, dan seterusnya, ya. Jadi kita dapatkan rumusnya menjadi seperti ini. Misalkan di sini kita menggunakan fungsi ReLU, ya. ReLU, di mana fungsi aktivasi ReLU itu adalah mencari nilai maksimum apakah 0 atau sebuah nilai X. Baik, nah sekarang kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada proses backpropagation. Pada saat proses backpropagation. Kalau kita mulai dulu ya, untuk yang forward, kalau forward itu arahnya ke sini, itu yang pertama adalah kita menghitung H terlebih dahulu, gitu ya. Setelah H ketemu di sini, H1, H0, H1, dan seterusnya, maka H itu akan menjadi input dari yang outputnya. Outputnya ini kita hitung dengan menggunakan fungsi yang di sini. Dan fungsi loss function-nya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, itu merupakan fungsi yang merupakan pengurangan dari hasil nilai hasil dari output di sini dikurangi dengan nilai yang diinginkan atau output yang diinginkan dikuadrat. Ini forward. Nah, bagaimana dengan backward-nya? Kita lihat backward-nya dimulai dari yang di sini, ya. Kita lihat secara keseluruhan terlebih dahulu. Kalau secara keseluruhan bagaimana? Jadi secara keseluruhan, proses backward itu adalah mencari nilai turunan fungsi L. Fungsi L itu adalah fungsi loss-nya terhadap seluruh nilai bobot. Ya, seluruh nilai bobot ya di sini. Sehingga kalau kita lihat untuk yang di bagian ini gradien atau turunannya sama seperti kemarin kita menggunakan aturan rantai bahwa yang di sini itu sama dengan turunan dari L loss-nya terhadap output, ya, terhadap output. Kan, terhadap output DL per DY bar, ya. Kemudian yang di sini itu adalah turunan, ya, DY bar terhadap W. Ini kan di sini ada W. Jadi sebenarnya kalau kita gambarkan dengan
model komputasi graf yang pada pertemuan sebelumnya ini ada W gitu ya. Tapi di sini kita tidak gambarkan. Nah ini adalah yang di sini. Terhadap W. Ya. Nah turunan yang ini L terhadap Y, kita tahu rumusnya adalah seperti ini. L-nya ya, Y I bar dikurangi dengan YI. Sehingga kalau kita turunkan terhadap Y, itu kan sama dengan ininya turun, gitu kan, gitu. 2 kali, ya, 2 kali YI bar dikurangi dengan YI, ini kan. 2 kali ini dikalikan dengan turunan dari YI. Turunan kali YI kan 1, ya, dikalikan dengan 1. Atau hasilnya sama dengan ini. Ini turunannya. Ya. Kemudian yang di sini bagaimana? Ya. Bagaimana dengan turunan ini? Turunan dari YI terhadap bobot, ya, terhadap bobot W, ini ya. Jadi kalau kita lihat turunan YI terhadap bobot W, ini persamaannya adalah ini, terhadap bobot W. Ya. Itu sama dengan H. Ini kalau kita tulis ya, kita tulis secara persamaan saja. Maka bisa kita tulis sama dengan Y, H, W, ditambah dengan B, gitu ya. Maka kalau turunan dari Y terhadap W, berarti kan sama dengan H. Tapi ada syaratnya, jika H-nya ini dia lebih besar dari 0. Selain itu, dia nilainya adalah 0. Ya. Karena tadi asalnya kan dari fungsi ReLU ya, hanya adalah dari fungsi ReLU. H ini diperoleh hasil dari aktivasi dengan fungsi ReLU. Oke, nah ini yang terjadi di bagian sini. Oke, nah kemudian ini akan dirambatkan menuju ke depan. Ya, menuju ke depan untuk menghasilkan nanti yang di paling luar itu adalah turunan dari L, turunan dari fungsi loss terhadap bobot yang di sini. Ini bobotnya, ada bobot 0 berapa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, berarti di sini ada aturan rantai yang berlaku, yang kita hitung di sini sendiri, itu adalah turunan, ya di sini ya, ini kan, H, ini H terhadap B. Ya, di sini, ini kan sebenarnya ada simpul-simpul-simpul gitu ya. Maka itu turunannya adalah ini. Turunan H terhadap W. Ya, sehingga kalau kita urutkan, turunan yang di sini secara keseluruhan itu sama dengan turunan L terhadap Y bar dikalikan dengan turunan Y bar terhadap Y bar terhadap H dan dikalikan dengan turunan H terhadap W-nya.
Jadi ini aturan rantainya. Kalau kita perhatikan, turunan L terhadap W0 itu sama dengan turunan L terhadap Y, itu yang bagian belakang. Kemudian dilanjutkan dengan, dikalikan dengan turunan Y bar terhadap H, ya. Jadi ini kan sebenarnya di sini itu ada lagi nih di sini nih. Turunan Y bar terhadap H. Turunan Y bar terhadap H lalu dikalikan lagi dengan turunan H terhadap W. Tuh. Ini aturan rantai yang ada di sini. Nah, permasalahannya adalah berapa banyak bobot yang tidak diketahui. Kalau kita hitung untuk ini saja, ya, pada output layer itu ada sebanyak bobotnya ya, 2 kali 4, 2 kali 4, berarti ini ya, ditambah 2, karena di sini B yang ditambah ini adalah bias ya. Jadi yang W-nya itu ada 2 kali 4, ada 8 pada output layer. Sedangkan pada hidden layer itu ada 4 kali 3. Jadi ini 3 kan, 4. Jadi banyaknya ini, garis-garis ini, itu ada 4 kali 3. Sedangkan yang garis-garis ini, banyaknya ada 2 kali 4. Tapi yang di sini ditambah 2 hidden layer, yang di sini, ditambah 2 bias, dan yang di sini ditambah 4 bias. Ya. 4 bias dari mana 4 bias ini kan 1, 2, 3, 4. Yang di sini ada 2 bias. Sehingga kalau dihitung berapa jumlah neuronnya, berapa jumlah bobot yang harus dihitung, itu adalah banyaknya neuron dikalikan dengan banyaknya input channels ditambah dengan jumlah bias. Nah, tadi kita menggunakan model yang gradient loss ya. Sekarang bagaimana kalau kita menerapkan model dengan menggunakan cross entropy loss, di mana rumusnya untuk loss-nya itu sama dengan negatif dari banyaknya neuron output, ya, jumlahan dari 1 sampai dengan jumlahan neuron output dari Y itu ada output yang diinginkan, dikalikan log dari output yang dihasilkan, ditambah dengan 1 dikurangi YI, dikalikan dengan log 1 dikurangi Y. YI bar. YI bar di sini adalah nilai output yang dihasilkan. Ya. Sedangkan Y-nya sendiri kita menggunakan fungsi sigmoid di sini. Ya. Ini fungsi sigmoid 1 per 1 plus E pangkat SI. SI di sini sendiri itu dirumuskan sama dengan W kali X kalau di sini. Ya. Tapi kalau di sini itu adalah H kali B.
H ini adalah nilai hidden ya, hasil dari hidden layernya, sedangkan W ini adalah bobotnya. Sehingga kalau kita ingin menghitung gradien bobot pada last layer atau output layer, bagian yang paling akhir, itu sama dengan turunan dari loss ya, di terhadap W, bobot yang di sini, itu sama dengan turunan dari loss terhadap hasil ya, outputnya Y bar dikalikan dengan turunan Y bar terhadap SI. SI mana? SI yang ini tadi. Dikalikan dengan turunan SI terhadap WI. Ini kita pecah ya, untuk mempermudah, karena kalau yang tadi kita langsung menghitung terhadap Y-nya, tapi karena di sini Y-nya itu bisa dikatakan fungsinya rumit gitu ya, maka ini kita hitung dulu. Jadi kita parsial lagi ya, kita pecah lagi gitu ya, sama seperti perhitungan di awal-awal dulu di pertemuan yang kemarin ya, penjelasannya kemarin, penjelasannya sebelumnya, bahwa back propagation ini dia bertujuan untuk mempermudah perhitungan gradien dengan memecah-mecah perhitungannya ya. Jadi di sini kita pecah seperti ini. Oke, sehingga turunan, bagaimana menghitung turunan L atau loss terhadap outputnya ya, itu sama dengan turunan ini. Kalau kita lihat turunannya di sini ya, ini yang ini tuh, yaitu kita bisa hitung itu sama dengan min YI. Kita lihat yang di sini dulu, ini kan ya. Ini kita turunkan terhadap YI gitu ya, terhadap YI, log YI. Nah di sini YI-nya ada di dalam log, dimana nanti kalian cek lagi bahwa turunannya itu sama dengan min. Ini minnya tetap ya, itu sama dengan min YI. Ini YI-nya tetap dikalikan dengan 1/YI. Jadi log turunan dari log YI. Jadi kalau kita punya F sama dengan log YI, maka turunan dari ini log YI itu sama dengan 1/YI. Nah, 1/Y. Nanti dicek lagi di mata kuliah matematikanya atau mata kuliah kalkulusnya, diingat-ingat lagi ya. Sehingga didapatkan yang ini, yang sebelah kiri itu. Oke ya. Nah, dengan cara yang sama di sini, ini ya, yang ini. Nah, karena kita turunkan terhadap log ini, sedangkan lognya ada di dalam sini. Ini kalau kita turunkan ini sendiri sama dengan 1, jadi tidak berpengaruh, maka hasilnya sama dengan ini ya. Jadi kalau saya turunkan, saya tuliskan ulang, F sama dengan 1 min YI atau min Y log
1 min Y I bar gitu ya. Maka ini kita turunkan sama dengan 1 min Y I bar ya. 1 min Y I bar 1 min Y I sorry. Sedangkan log ini itu sama dengan per 1 min Y I bar gitu. Yang ini ya. Sebenarnya dikalikan dengan 1, dikalikan dengan turunan dari Y I bar. Nah, sehingga diperoleh. Ya. Oke, ini kemudian kita kumpulkan sehingga menjadi bentuknya seperti ini. Disamakan penyebutnya Y I kali 1 min Y I bar, maka di sini menjadi Y I dikalikan 1 min Y I bar, lalu yang di sini dikalikan dengan Y I bar gitu ya. Nah, sehingga jadi seperti itu. Kemudian yang di sini bagaimana? Turunan YI terhadap SI. SI-nya ini ya. Turunan YI bar terhadap SI ini ya rumusnya. Maka itu sama dengan ini, YI bar dikalikan dengan 1 min YI bar. Jadi yang YI bar ini kalau diturunkan terhadap SI itu sama dengan YI bar dikalikan 1 min YI bar. Ya, kemudian yang terakhir turunan SI terhadap W, turunan SI terhadap W ini kan berarti sama dengan HJ sendiri. HJ sendiri. Oke, nah ini adalah perhitungan untuk mendapatkan gradien bobot pada turunan yang bukan turunan, layer yang terakhir atau bobot yang layer yang ketiga atau output layer. Oke. Jadi seperti itu sehingga terakhir kita akan dapatkan ini kalau kita masukkan ke sini gitu ya. Ini kan kalau kita tuliskan seterusnya ya, kalau saya tuliskan itu sama dengan YI bar dikurangi dengan YI dibagi YI bar dikalikan dengan 1 min YI bar dikalikan dengan YI bar dikalikan 1 min YI bar dikalikan lagi dengan HJ. Maka ini kan bisa dicoret. Nah, sehingga rumusnya menjadi tinggal ini. YI dikurang YI bar dikurangi YI dikalikan dengan HJ. Ya, seperti itu. Ini kalau kita menggunakan cross entropy loss. Sedangkan gradien dari pada layar pertama ini kalau kita turunkan sama prosesnya seperti ini tadi, kita menurunkannya terhadap H. Jadi kita mulai dari yang di sini terhadap yang di sini, kemudian nanti kita rangkai dengan hasil yang di sini. Jadi
L terhadap AH, DL terhadap H, ini di sini. Ini L terhadap H, itu sama dengan L terhadap Y, turunan Y terhadap S, dan turunan S terhadap H. Kemudian turunan L terhadap S, kita hitung di sini, ini sama hasilnya. Sedangkan turunan L terhadap W1, ini yang paling luar, maka dia sama dengan ini, ya. Kalau kita masukkan, dia mengambil nilai yang sebelumnya. Sehingga totalnya menjadi seperti ini. Jadi ada proses berurutan gitu ya. Ada proses rantai di sini bahwa outputnya keseluruhan itu akan sama dengan turunan L terhadap nilai S-nya dikalikan dengan turunan S terhadap W-nya. Dan kita menghasilkan keseluruhannya menjadi seperti ini. Baik, sekarang kita lihat seperti apa rangkaiannya dengan menggunakan simple proses ya. Kita misalkan kita mempunyai sebuah fungsi neural network dengan input X dan targetnya adalah Y. Neural network itu punya dua layer dengan fungsi aktivasi ReLU. Di mana fungsi ini bertujuan untuk mengoptimalkan bobot dikalikan dengan nilai maksimum antara 0 dengan W kali X dikurangi dengan nilai yang diinginkan. Oke, jadi kita menggunakan di sini fungsi loss-nya dengan kuadrat ya. Kalau ini tidak usah bingung dengan rumus ini sebenarnya bahwa output yang di sini itu kan bobot dikalikan dengan max antara bobot dengan X gitu ya. Ini kan sama saja dengan nilai Y yang dihasilkan. Gitu. Ini aja. Nah, hanya di sini ditulis dengan bentuk yang dijadikan satu gitu ya. Kalau sebelumnya kan tidak dijadikan satu, dipisah-pisah gitu. Nah, kalau dijadikan satu, dia menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bentuk atau model dari grafnya. Kenapa tujuannya dijadikan satu ini untuk mempermudah lihat rangkaiannya ya, rangkaian grafnya. Kita lihat bahwa mulainya adalah kita menghitung W dikalikan dengan X ini. Di mana kita buatkan simpul di sini bahwa Z ini ya, itu adalah perkalian dari W dikalikan W1 dikalikan dengan X. Ini kita dapatkan Z. Kemudian dia masuk ke ini fungsi aktivasi ya, antara 0 dengan hasil dari Z-nya. Jadi kalau saya tulis di sini ini adalah hasil dari Z-nya. Oke. Nah, kemudian kan hasilnya itu apa? Lalu dikalikan lagi dengan bobot kan, dikalikan dengan bobot di W2 ini. Di output layernya ya. Ini di output layer. Oke, jadi ini semua itu adalah yang di sini. Ketemulah Y bar, kan betul ya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah Y bar.
Nah, ini hasilnya adalah perkalian ya. W2 dikalikan dengan ini, hasil dari fungsi maksimum 0 dengan Z. Kemudian loss-nya, ini loss function-nya, itu adalah keseluruhan ini dikurangi dengan Y yang diinginkan. Nah, ini rangkaiannya seperti itu. Kalau kita perhatikan, ya. Sekarang kita lihat contohnya. Misalkan kita punya mula-mula X-nya adalah 1, Y-nya adalah 0, W1-nya sama dengan sepertiga, W2-nya sama dengan 2. Ini. Nah, di sini misalkan N dan D-nya sama dengan 1, ya, untuk kasus ini. Maka kita akan dapatkan forwardnya dulu, ya. Forwardnya apa? Ini kan X-nya 1, X-nya 1, ya. W1-nya sepertiga. W1-nya sepertiga. Maka Z itu kan sama dengan X kali W1. Jadi Z ini sama dengan hasilnya sepertiga. Kemudian ini kita masukkan ke fungsi aktivasi value. Ini nilainya kan sepertiga, maksimum dari 0 dengan sepertiga hasilnya adalah sepertiga. Di sini masuk ke sini sepertiga, B2-nya adalah 2. Maka yang di sini adalah perkalian antara sepertiga dengan 2. Hasilnya 2 per 3. Oke. Y-nya itu adalah 0. Nah, maka loss-nya itu kan Y bar atau Y dihasilkan tadi 2 per 3 dikurangi dengan 0. Berarti sama dengan 2 per 3. Artinya di sini masih ada kurang nih. Yang di sini itu dikuadratkan. Ya, karena di sini ada operasi, kuadrat di sini. Dikuadratkan. Jadi hasilnya kan harusnya 2 per 3 dikurangi dengan 0. Hasilnya jadi 2 per 3. 2 per 3 dikuadratkan jadi 4 per 9. Itu arah majunya untuk mendapatkan nilai loss-nya. Ya, untuk mendapatkan nilai loss-nya. Kemudian kita ingin melihat untuk yang arah backward-nya. Backward-nya berarti pertama-tama kita menghitung berapa nilai turunan L terhadap W2. Ini turunan L terhadap W2 ini arahnya kalau kita lihat yang panahnya warna merah ini terhadap W2 itu sama dengan turunan L terhadap Y bar, turunan L terhadap Y bar, ini turunan L terhadap Y bar, turunan L terhadap Y bar dikalikan dengan turunan Y bar terhadap W2. Aturan rantai ya. Nah, turunan L terhadap Y bar, rumusnya seperti apa? Ini kalau kita menggunakan rumus yang pangkat 2 tadi, kita dapatkan hasilnya menjadi seperti ini. Sedangkan turunan Y terhadap W2 itu sama dengan
sembarang ya. Sini Y barnya itu adalah, kita kembali ke sini. Nah ini, Y barnya ini, Y bar itu sama dengan fungsi ya, sigma dikalikan dengan W2. Sorry, bukan W kuadrat ya, W2. Nih, Y bar ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, maka turunan Y terhadap W2 ya sama dengan sigma ini sendiri. Oke. Nah, kita hitung sekarang turunan L, turunan fungsi loss terhadap Y bar itu sama dengan 2 kali Y bar dikurangi dengan Y. Y barnya dua kali ya. Y barnya adalah 2/3. Y-nya 0. Maka 2 kali 2/3 itu sama dengan 4/3. Kemudian yang turunan Y bar ya, terhadap ini sekarang di sini turunan Y bar terhadap W2 ya, maka dia sama dengan sigma. Sigmanya adalah 1/3. Ini hasilnya 1/3. Sehingga kalau kita kalikan jadi 2 kali 2/3 dikalikan 1/3 ya. Dengan cara yang sama kita bisa menghitung turunan atau gradien untuk terhadap W1 dan turunan terhadap X misalkan. Tapi di sini kita kan tujuannya adalah mengupdate W1 dan W2 ya. Oke. Nah ini. Berarti arahnya kan jadi ini yang warna merah ini. Nah, jadi sama dengan apa? Turunan L terhadap Y bar dikalikan dengan turunan Y bar terhadap sigma ya ini dikalikan dengan turunan sigma terhadap Z dan yang di sini adalah turunan Z terhadap W1. Nah, aturan rantainya seperti ini. Mudah kan? Nah, itu akan kita dapatkan itu sama dengan turunan L terhadap W1. Ini tadi sudah kita cari turunan L terhadap Y bar, kemudian turunan Y bar terhadap W2. Tapi kalau turunan Y bar terhadap sigma ya sama dengan W2. Kemudian turunan sigma terhadap Z, turunan sigma terhadap Z. Ini rumusnya adalah sigmanya adalah ini. Maka dia sama dengan terhadap Z kan. Berarti kan turunan Z kalau diturunkan, berarti kan sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Ya, tapi syaratnya jika X-nya itu lebih besar 0. Maksudnya hasilnya, X di sini adalah hasilnya. Hasilnya itu sama lebih besar dari 0. Selain itu dia 0. Sedangkan Z-nya
setnya sendiri itu adalah W kalikan X ya. W kalikan X ini setnya ini. Set ini kan perkalian dari W1 kalikan X. Berarti kalau diturunkan terhadap W1, turunkan terhadap W1 ya sama dengan X. Ya, ini turunan. Sehingga secara berturutan kita bisa hitung. Kita dapatkan turunan L terhadap Y, lalu turunan Y terhadap sigma. Nah, hasilnya sama dengan W2 turunan sigma terhadap Z, kemudian dikalikan lagi dengan turunan Z terhadap W1. Sehingga diperoleh hasil terakhirnya adalah 8/3. Itu nilai dari bobot pertama. Turunan ya, turunan atau gradien descent dari bobot yang pertama. Oke, nah itu tadi gradien yang dihitung dengan bobot W1 dan W2. Maka kalau kita ingin memperbarui bobot tersebut, itu sama dengan bobot yang lama dikurangi dengan learning rate dikalikan dengan gradiennya tadi. Ya, gradiennya itu kan yang diperoleh dari bobot pertamanya itu sama dengan 8/3, bobot yang keduanya 4/9. Jadi ini ketemunya yang di sini adalah 8/3 dan 4/9. Dikalikan dengan learning rate-nya. W yang sebelumnya mana? W yang sebelumnya ini. W1-nya, W1-nya adalah 1/3 dan W2-nya adalah 2. Sehingga nilai yang baru itu sama dengan vektor, ini vektor bobot yang lama dikurangi dengan alfa dikalikan dengan vektor gradien. Nah, hasil di sini itu adalah sangat dipengaruhi oleh kecepatan belajarnya yang dinotasikan dengan alfa atau kita sering menyebutnya sebagai learning rate. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara memilih tingkat pembelajaran ya, learning rate yang baik gitu ya. Apakah besar sekali, kecil sekali gitu ya. Kemudian bagaimana cara menghitung gradien untuk pasangan pelatihan tunggal dan bagaimana cara menghitung gradien untuk set pelatihan yang besar sekali. Lalu yang jadi permasalahan juga adalah bagaimana cara mempercepatnya ya. Inilah yang kita bahas, yang akan kita selesaikan dengan algoritma optimization. Jadi yang kita lakukan itu adalah bagaimana mengoptimalkan atau mendapatkan hasil pembelajaran, proses pembelajaran yang optimal dengan langkah yang cepat. Nah, kita bisa menetapkan berapa jumlah set latihan yang paling efektif, lalu juga bagaimana melakukan proses laju pembelajaran yang cepat, yang kita akan bahas pada paparan berikutnya. Terima kasih untuk saat ini. Kita akan lanjutkan pada paparan yang berikut.